Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsyofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi kesehatan dengan bahasan ruang lingkup komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi kesehatan dalam ruang lingkup komunikasi, di mana ruang lingkup komunikasi ini saya akan membahas 4 materi, 4 cakupan, yaitu yang pertama yaitu unsur-unsur komunikasi, yang kedua prinsip-prinsip dalam berkomunikasi, yang ketiga gangguan-gangguan dalam melakukan komunikasi, dan yang keempat hambatan dalam melakukan komunikasi. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri minimal atas 6 unsur, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, efek, dan efek komunikasi, serta feedback. Jadi pembahasannya yang pertama, yang A, yaitu komunikator. Komunikator atau yang dikenal dengan pengirim pesan adalah orang yang menyampaikan pesan atau suatu informasi kepada komunikan. Contohnya, seorang dosen dalam memberikan materi kepada mahasiswanya. Jadi, yang berperan sebagai komunikator di sini yaitu dosen, sedangkan mahasiswanya berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Kemudian yang komunikan atau penerima pesan tadi adalah orang yang nantinya akan menerima pesan atau informasi dari komunikator. Contohnya seperti contoh yang di atas tadi, yaitu mahasiswa. Yang ke C yaitu pesan. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan komunikator, baik secara lisan maupun tulisan kepada komunikan. Yang D yaitu media. Media adalah saluran, sarana pendukung, dan alat-alat komunikasi dalam menyampaikan pesan. Contohnya media online atau user. Yang E yaitu efek komunikasi, adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya, seperti seseorang menjadi tahu akan sesuatu informasi, kemudian terbentuknya sikap seseorang akibat pesan yang diterima, serta tingkah lakunya, dan hal yang dapat membuat seseorang bertindak melakukan suatu hal tertentu. Jadi yang ke F yaitu feedback atau umpan balik, adalah jawaban komunikasi atas pesan komunikan terhadap pesan komunikator yang disampaikan kepadanya, seperti contohnya merespon komunikan tersebut dengan tersenyum, atau menerima pesan yang disampaikan oleh komunikan dengan menganggukkan kepala. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi terdiri dari 12 prinsip. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik, di mana sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau menandakan suatu hal berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya komunikasi dalam proses simbolik ini yaitu contohnya kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dengan tujuan memberikan makna kepada komunikasi tersebut. Kemudian prinsip komunikasi yang kedua yaitu setiap perilaku memiliki potensi komunikasi, di mana diartikan di sini yaitu ketika seseorang tersenyum, cemberut, terdiam diri, ketika seorang mengundurkan diri dari komunikasi, kemudian menyendiri, sebenarnya seseorang tersebut sedang mengkomunikasikan banyak hal. Orang lain akan menafsirkan tersenyum seperti berarti gembira, suasana hatinya sedang baik, ataupun cemberut dapat ditafsirkan suasana hati seseorang itu sedang tidak baik. Kemudian prinsip komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan, di mana dimensi isi atau verbal menunjukkan apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan atau nonverbal menunjukkan bagaimana cara mengatakan pesan itu ditafsirkan. Contohnya pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan substansi yang sangat berperan dalam isi komunikasi. Kemudian yang prinsip komunikasi yang keempat yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, di mana di sini dikatakan bahwa ruang mempengaruhi makna terhadap suatu pesan.
suasana psikologis komunikasi akan mempengaruhi pesan yang akan disampaikan, dan juga waktu juga berpengaruh, mempunyai makna bahwa suatu makna pada suatu pesan. Misalnya, suasana lebaran akan berbeda dengan suasana pada hari biasa. Kemudian prinsip komunikasi yang kelima ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasinya, di mana ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Artinya, dipengaruhi oleh tata krama atau aturan sebab akibat dalam komunikasi. Orang akan mempersiapkan cara-cara atau bentuk strategi yang baik berdasarkan bagaimana orang menerima pesan atau akan merespon. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Kesengajaan di sini dimaksudkan adalah niat atau kesengajaan dalam melakukan komunikasi. Misalnya, bersalaman dengan lawan jenis saat berkenalan, yang sebenarnya tidak disengaja kita menjulurkan tangan saat berkenalan dengan lawan jenis. Kemudian yang selanjutnya yaitu komunikasi bersifat sistemik, di mana sistem ini dasar dalam berkomunikasi yaitu sistem internal dan sistem internal. Jadi dikenal dua sistem dalam komunikasi yaitu internal dan eksternal, di mana sistem internal yaitu seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika berpartisipasi dalam berkomunikasi. Sedangkan sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang dipilih ketika bicara, isyarat fisik, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu semakin mirip latar belakang seseorang, sosial budaya semakin efektif dalam berkomunikasinya. Jadi, jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka akan ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk dikomunikasikan. Kemudian selanjutnya komunikasi bersifat non-konsensual atau tidak berlangsung satu arah. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel, dan komunikasi bukan merupakan salah satu jalan dalam menyelesaikan masalah. Jadi itulah tadi prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu gangguan-gangguan dalam melakukan komunikasi. Gimana gangguan dalam melakukan komunikasi ini terjadi jika terdapat intervensi atau campur tangan yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses berkomunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Gimana gangguan-gangguan tersebut diantaranya yaitu gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis. Gangguan teknis di sini yaitu terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan. Misalnya, gangguan pada saluran radio atau TV atau jaringan telepon dalam media berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan semantik, di mana gangguan ini terjadi jika kesalahan pada bahasa yang digunakan. Misalnya, penggunaan bahasa asing terlalu banyak dan sulit untuk dimengerti komunikan. Kemudian gangguan yang terakhir yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini yaitu gangguan yang disebabkan oleh personal dalam diri komunikan. Misalnya rasa curiga atau dari penerima kepada sumber atau dari komunikan kepada komunikator. Kemudian yang keempat yaitu pembahasan tentang hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi, di mana hambatan-hambatan ini adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari komunikator kepada komunikan. Di antara hambatan-hambatan tersebut adalah hambatan dari komunikator, hambatan dalam penyajian atau simbol, hambatan dalam media, dan hambatan dari komunikan itu sendiri. Hambatan dari komunikator yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri komunikator atau pengirim pesan tersebut. Misalnya, pesan yang disampaikan komunikator belum jelas bagi dirinya sendiri, sehingga dia belum bisa memahami apa yang sebenarnya akan disampaikan nantinya kepada komunikan. Kemudian hambatan dalam penyajian atau simbol terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Kemudian hambatan media yaitu misalnya gangguan
suara radio sehingga berkemungkinan tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Dan hambatan yang terakhir yaitu hambatan dari penerima pesan. Jadi misalnya kurangnya perhatian atau pemahaman komunikan dalam mendengarkan pesan atau sikap prasangka terhadap tanggap yang keliru. Jadi itulah pemaparan materi dari saya terkait dengan ruang lingkup kesehatan. Semoga apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.